anak-anak, semoga semuanya sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan belajar materi Pendidikan Agama Islam kelas 8 semester 1, yaitu pada tema mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Dalam materi ini ada kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Yang pertama yaitu meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. Kemudian menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil, serta menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai adalah setelah mempelajari kandungan surat Al-Baqarah ayat 42 dan surat Al-Maidah ayat 8 serta hadis terkait, siswa dapat meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama dengan benar, menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, menerapkan perilaku jujur dan adil dengan benar, menunjukkan cara perilaku jujur dan adil dengan benar, mendemonstrasikan hafalan arti surat Al-Baqarah ayat 42 dan Al-Maidah ayat 8 dengan lancar. Kemudian memaparkan hubungan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah anak-anak, mari kita masuk ke yang pertama yaitu jujur. Tentunya kita sudah sering mendengar kata jujur ya. Nah, apakah pengertian dari jujur? Jujur adalah sama antara pernyataan dengan kenyataan, kata dan perbuatan, serta kenyataan yang ada. Menurut Imam Al-Ghazali, jujur dibagi menjadi 4, yaitu jujur dengan hati atau kehendak. Jadi, kita harus sesuai dengan hati kita. Nah, yang namanya manusia pasti memiliki hati nurani, dan tentunya hati nurani itu selalu benar. Kemudian, jujur dengan perkataan. Apapun yang kita katakan harus disertai dengan kejujuran. Kemudian, jujur dengan perbuatan. Setiap perilaku yang kita lakukan setiap hari harus mencerminkan sikap jujur. Kemudian yang terakhir jujur dengan bersikap, yaitu sikap kita setiap harinya harus sama antara mulut, hati, beserta dengan tindakan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang dalil sikap jujur. Dalil sikap jujur ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Baiklah, di sini saya akan membacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Baik, dari isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 2, ayat 42 maksudnya, kita mengetahui bahwa berita dari Allah tentang Nabi Muhammad SAW yang akan diutus sebagai penutup dari semua Rasul Allah itu untuk seluruh umat manusia. Hal ini sengaja mereka tutupi dari masyarakat umum. Nah, yang dimaksudkan mereka di sini adalah kaum kafir. Bahkan mereka berusaha menjelekkan Nabi Muhammad SAW untuk menghalangi manusia beriman kepadanya. Ayat ini mencela perbuatan mereka yang demikian itu, dan setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan sesuatu yang benar. Sesudah Allah menyampaikan seruan kepada mereka untuk beriman kepada Al-Quran, lalu ayat berikut ini Allah memerintahkan agar mereka senantiasa melaksanakan apa-apa yang telah ditentukan oleh syariat, terutama melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tunduk serta taat kepada perintah-perintah Allah. Selanjutnya, hadis sikap jujur ada pada hadis riwayat An-Nasa'i. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka.
dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Hadis riwayat An-Nasa'i. Baiklah, setelah kita mempelajari sikap jujur, sekarang kita memasuki mempelajari sikap adil. Apa itu adil? Adil adalah berpihak kepada kebenaran dan tidak berat sebelah dalam menilai dan memberi keputusan. Sikap adil dapat dilakukan dengan berbagai hal berikut. Yang pertama, sikap adil dalam memenuhi hak dan kewajiban. Kemudian, sikap adil dalam menegakkan hukum dan sikap adil dalam kehidupan sosial. Kemudian, sikap adil terletak pada surat Al-Maidah ayat 8. Baiklah, di sini Bu Guru akan bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian, isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 8 adalah berlaku adillah kepada siapapun, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sungguh Allah Maha Teliti, Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik yang kamu lahirkan maupun yang kamu sembunyikan. Pada ayat ini Allah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian, untuk hadisnya sikap adil ada pada hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak terhalang yaitu pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga berbuka, dan doa mereka yang dizalimi. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di sini cara menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah jujur kepada diri sendiri, seperti misalkan kita bersikap apa sesuai dengan yang ada dalam hati kita. Walaupun kita mengetahui bahwa sebuah pekerjaan itu salah, ya seharusnya jangan kita lakukan. Kalau kita lakukan, berarti kita tidak jujur kepada diri sendiri. Kemudian jujur kepada orang lain. Nah, jujur kepada orang lain seharusnya kita lakukan juga setiap hari. Kemudian jujur kepada Allah, seperti misalkan kita melakukan ibadah harus benar-benar karena Allah, karena jujur kepada Allah, bukan karena ingin dianggap oleh orang lain. Kemudian menerapkan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, adil kepada diri sendiri. Misalkan kita butuh kesehatan. Ketika kita tidak menjaga kesehatan kita, berarti kita tidak adil kepada diri sendiri. Kemudian adil kepada orang lain, serta yang terakhir adil kepada Allah. Nah, kemudian adil kepada Allah misalnya kita melakukan ibadah harus benar-benar karena Allah, puasa dengan benar, sholat dengan benar, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk evaluasi pada materi ini silahkan kerjakan soal yang dibagikan oleh guru. Perhatikan petunjuk mengerjakannya dan selamat mengerjakan. Baiklah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.